Mereka pikir aku bodoh. Itu kalimat pertama yang melintas di kepala Nadira ketika semuanya terbongkar. Suaminya, Raka, dan keluarganya sedang tertawa bahagia, merayakan pernikahan siri Raka dengan selingkuhannya. Mereka kira Nadira akan tetap diam, tetap menjadi istri penurut yang terus membiayai hidup mereka. Yang mereka tidak tahu, saat tawa mereka memenuhi ruangan pesta, Nadira sedang duduk di depan notaris, menandatangani akta jual beli rumah mewah seharga 17 miliar rupiah. Rumah yang selama ini mereka tinggali, rumah yang mereka banggakan di depan semua orang. Dan hari itu, semuanya berubah. Sahabat, sebelum kita menyelam lebih dalam ke cerita ini, coba tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton kisah ini. Tulis kota atau kampungmu, biar kita tahu cerita seperti ini sampai sejauh mana. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita lainnya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Sore itu langit Jakarta mulai berubah warna. Jingga pekat menyelimuti gedung-gedung tinggi ketika Nadira akhirnya menekan tombol send pada email penting di laptopnya. Desain final untuk proyek terbesar perusahaannya tahun ini resmi terkirim ke klien. Pundaknya terasa sedikit ringan, meski punggungnya masih pegal dan kepalanya berdenyut halus. Sudah pukul 7 malam. Sejak jam 8 pagi, Nadira duduk di meja kerjanya tanpa benar-benar istirahat, kecuali ketika ia bangun untuk sholat zuhur dan asar di musolah kantor. Ruangan yang tadinya penuh suara telepon dan touch keyboard, kini sudah jauh lebih sepi. Hanya segelintir rekan kerja yang masih bertahan, mengejar tenggat masing-masing. Nadira meraih ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan deretan notifikasi aplikasi, tapi tidak satu pun dari orang yang paling ingin ia dengar kabarnya. Tidak ada pesan dari Raka. 3 hari yang lalu, Nadira mengantar Raka ke bandara. Lelaki itu bilang ia akan dinas ke Surabaya untuk bertemu klien penting. Pagi tadi, sebelum tenggelam dalam pekerjaannya, Nadira sempat mengirim pesan. "Mas, hati-hati dinas di Surabaya ya, jangan lupa makan, aku tunggu kabarmu." Sudah 13 jam status pesan itu masih sama, centang 2 abu-abu, belum dibaca. Nadira menghela napas pelan. Mungkin Raka sangat sibuk, pikirnya. Mungkin pertemuan dengan klien benar-benar menyita waktunya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Selama 5 tahun pernikahan, Nadira terbiasa menunggu suami pulang, menunggu pesan, menunggu perhatian. Ia percaya suatu saat semua pengorbanannya akan dihargai. Untuk mengalihkan penat, Nadira membuka aplikasi media sosial di ponselnya. Jempolnya menggulir lini masa. Foto liburan teman SMA, iklan perabot rumah tangga, video resep makanan sederhana, cuplikan ceramah, lalu jempolnya berhenti. Di layar ponsel, sebuah foto muncul begitu jelas dan mencolok. Foto itu berasal dari akun seseorang yang sangat ia kenal, Bu Marni, ibu mertuanya. Awalnya jantung Nadira hanya berdegup sedikit lebih cepat. Mungkin hanya foto keluarga biasa, pikirnya. Tapi ketika ia fokus menatap foto itu, napasnya tercekak. Foto pernikahan. Seorang lelaki berdiri tegak mengenakan baju pengantin pria warna putih gading. Di sampingnya, seorang perempuan muda dengan gaun pengantin senada, riasan tebal di wajahnya, senyum selebar mungkin. Di tangan mereka berdua tampak jelas, buku nikah. Rumah itu adalah Raka. Perempuan itu adalah Vina, junior Raka di kantor lain yang pernah beberapa kali dikenalkan sekilas oleh Raka sebagai anak buah proyek. Nadira membeku. Di belakang pasangan pengantin itu, berdiri Bu Marni yang memeluk putranya dengan bangga. Ada adik-adik Raka, paman, bibi, sepupu-sepupunya, semua tersenyum lebar menghadap kamera. Di ruangan yang didekorasi dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu cantik. Pesta yang tidak pernah ia ketahui. Tangan Nadira mulai gemetar. Mungkin ini foto lama, pikirnya. Memaksa diri tenang. Mungkin acara lamaran orang lain. Mungkin hanya sesi foto produk wedding. Mungkin, sampai matanya turun ke bagian bawah foto. Di sana tertulis caption dari Bu Marni. "Alhamdulillah, semoga samawa anakku sayang, akhirnya halal juga Vina." Kata akhirnya menandakan proses panjang yang jelas-jelas disembunyikan darinya. Ini bukan pernikahan mendadak, bukan jodoh yang tiba-tiba dipaksa. Ini sesuatu yang sudah direncanakan lama, dimatangkan dan dirayakan tanpa kehadirannya. Nadira menekan foto itu, memperbesarnya.
Tidak ada keraguan. Raka memakai jas putih yang ia kenal. Senyum lelaki itu lebar, tulus, penuh kebahagiaan. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat ketika Raka bersamanya. Tangannya beralih ke kolom komentar. Ia membaca satu persatu. Selamat ya Kak Raka, akhirnya Vina jadi bagian keluarga kita. Alhamdulillah, Bu Marni dapat menantu baru yang siap kasih cucu. Lancar banget acaranya, semoga cepat dapat momongan. Semua orang tahu, seluruh keluarga besar suaminya tahu. Mereka semua hadir, mereka semua merestui, mereka semua diam. Tidak satupun yang memberitahu Nadira, tidak satupun yang merasa bersalah. Perut Nadira serasa mual ketika ia sibuk menutup lembur demi mengejar bonus yang dipakai untuk membayar cicilan rumah mewah, membayar kredit mobil sport atas nama Raka, dan mengirim uang bulanan ke Bu Marni. Mereka justru berada di baliknya, merencanakan pernikahan siri suaminya dengan perempuan lain. Air mata tidak keluar. Yang muncul justru rasa dingin yang sangat tajam. Sesuatu di dalam dirinya seperti patah, tapi bukan menjadi rapuh, melainkan menjadi keras. Nadira menutup aplikasi. Ia tidak perlu menggulir lebih jauh. Fakta sudah cukup jelas. Ia tidak butuh penjelasan Raka. Ia tidak butuh klarifikasi keluarga. Yang ia butuhkan hanyalah satu hal, keputusan. Di parkiran basement kantor, Nadira duduk di dalam mobilnya beberapa saat. Mesin belum dinyalakan. Ia menatap kosong ke arah kemudi, lalu perlahan mengangkat ponsel. Ia menekan sebuah nama di daftar kontak. Bu Marni. Panggilan tersambung. Assalamualaikum, Bu. Suara Nadira keluar datar. Waalaikumsalam, dah. Tumben telepon malam-malam. Kamu lembur lagi ya? Suara Bu Marni terdengar riang, penuh kemenangan yang samar. Ibu di mana? Kok kedengarannya ramai sekali? Tanya Nadira masih dengan nada yang sangat tenang. Oh, ini. Ada tawa kecil di ujung sana. Lagi syukuran kecil, kumpul keluarga. Namanya juga merayakan kabar bahagia. Masih ramai di rumah. Syukuran. Nadira mengulang pelan. Syukuran pernikahan Raka dan Vina ya, Bu? Hening sejenak. Nadira bisa membayangkan wajah Bu Marni yang terkejut karena ia tahu begitu cepat. Tapi tidak lama, nada suara itu berubah. Tidak ada lagi pura-pura. Jadi kamu sudah lihat Facebook Ibu? Jawab Bu Marni kali ini dengan nada sinis. Bagus, Ibu kira kamu terlalu sibuk kerja sampai nggak sempat lihat media sosial. Jadi Ibu tak perlu repot jelasin apa-apa ke kamu. Kenapa, Bu? Kenapa semua ini kalian lakukan di belakang saya? Tega. Kamu yang tega sama anak Ibu, Nadira. 5 tahun menikah, apa yang kamu kasih ke Raka? Kamu bisa kasih cucu, kamu bisa beri keturunan. Kamu cuma sibuk kerja, ngejar jabatan, ngejar uang. Nadira menggenggam ponsel lebih erat. Mereka tidak pernah memeriksakan diri ke dokter. Setiap kali Nadira mengajak, Raka selalu menolak, mengaku sibuk. Tapi di mata keluarga Raka, satu-satunya yang salah selalu dia. Kalaupun Raka mau menikah lagi, suara Nadira sedikit bergetar, tapi ia tetap berusaha tenang. Kenapa harus di belakang saya? Kenapa bukan bicara baik-baik? Bicara baik-baik sama kamu buat apa? Sahut Bu Marni cepat. Kamu pasti nggak akan izinkan. Kamu itu wanita karier egois. Semua tentang kamu, dan kamu. Lihat Vina, dia perempuan baik-baik, rajin ngaji, dan yang paling penting, subur. Dia sudah hamil 2 bulan, anak Raka. Daripada anak ibu terus-terusan berzina, ya lebih baik dinikahkan, halal. Kamu berhijab kan? Harusnya paham poligami. Harusnya kamu ikhlas, jangan jadi penghalang. Kalau kamu rela, pahalamu besar. Hamil 2 bulan. Kata-kata itu menghantam dada Nadira. Berarti perselingkuhan ini sudah berjalan lama. Dinas luar kota yang sering, rapat malam, lembur mendadak, semua itu hanya topeng. Dan Bu Marni bukan hanya tahu, ia yang mengatur semuanya. Jadi ibu yang menjodohkan Raka dengan Vina. Suara Nadira merendah. Tentu saja, jawab Bu Marni tanpa rasa malu. Ibu carikan perempuan yang tahu kodratnya, melayani suami, memberi anak, bukan cuma cari uang untuk dipamerkan. Sudah Nadira, terima saja nasibmu, jangan ganggu kebahagiaan anak ibu. Kalau kamu ikhlas, mungkin masih ibu dan Raka kasih kamu tempat. Sambungan telepon terputus. Bukan Nadira yang mematikan, tapi Bu Marni yang memutuskan.
Nadira menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Ia bisa saja menangis, ia bisa saja menjerit, tapi yang muncul justru sebaliknya, hening. Jauh di dalam hatinya, sesuatu mengeras. "Baik," bisiknya pelan. "Kalau kalian memilih menginjakku, jangan salahkan aku kalau aku berdiri." Ia membuka kontak lain, Pak Arman, pengacara yang selama ini membantunya mengurus urusan legal, aset, dan bisnis. Suara berat pria paruh badan itu segera terdengar. "Selamat malam, Bu Nadira. Ada yang bisa saya bantu?" "Malam ini juga saya mau jual rumah saya, Pak. Rumah di Jalan Cendana nomor 9, kata Nadira tanpa basa-basi. "Rumah yang saya tinggali bersama suami." Pak Arman terkejut. "Rumah 17 miliar itu, Bu? Kenapa mendadak sekali? Apa ada masalah besar?" potong Nadira. "Saya tidak keberatan kalau harga turun sedikit. Yang penting laku secepat mungkin. Malam ini kita mulai prosesnya. Besok akta harus bisa ditandatangani. Dan satu lagi, saya mau buka rekening baru atas nama pribadi yang tidak diketahui siapapun. Juga, saya minta Bapak siapkan draft gugatan cerai, tapi jangan didaftarkan dulu. Tunggu tanggal dari saya." "Baik, Bu. Kebetulan ada klien saya, Pak Hendra, investor properti yang sudah lama mengincar rumah di blok Ibu. Dia suka transaksi cepat. Saya akan hubungi dia sekarang. Dokumen rumah Ibu semuanya ada di berkas saya, atas nama Ibu 100%. "Bagus. Saya akan ke kantor Bapak malam ini. Tolong siapkan semua yang perlu saya tanda tangani." Sebelum ke kantor pengacara, Nadira memutuskan pulang sebentar ke rumah. Bukan untuk mengumpulkan baju atau perhiasan, tapi untuk mengambil sesuatu yang jauh lebih penting, dokumen dan bukti. Rumah mewah di Jalan Cendana itu berdiri megah dalam gelap, diterangi lampu taman. Nadira memarkir mobilnya di garasi samping mobil sport kesayangan Raka. Mobil yang selama ini dipamerkan suaminya seolah-olah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia masuk menggunakan kunci cadangan. Rumah itu sepi, asisten rumah tangga sudah pulang sejak sore. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu temaram di lorong. Ia berjalan lurus menuju ruang kerjanya. Ruangan itu adalah dunia miliknya sendiri. Tempat ia membuat strategi, menyusun desain, dan bekerja hingga larut untuk keluarga yang kini menusuknya dari belakang. Di balik lukisan besar di dinding, ada sebuah berangkas tertenam. Raka tahu keberadaan berangkas itu, tapi tidak pernah tahu kodenya. Dulu ia sempat menebak-nebak bahwa kata sandinya adalah tanggal pernikahan mereka, sambil bercanda meminta sertifikat rumah untuk dijadikan agunan pinjaman bisnis. Bisnis yang tak benar-benar jalan. Sejak itu, Nadira mengubah kodenya. Jari-jari Nadira menekan kombinasi angka yang baru, tanggal lahir almarhum ayahnya. Berangkas itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya, semua tertata rapi. Ia mengeluarkan sertifikat rumah, sertifikat hak milik atas nama tunggal Nadira. Ia mengelus sudut kertas itu sejenak, teringat nasihat ayahnya. "Jangan campur adukan aset besar dengan cinta, nak. Cinta bisa berubah, kertas hukum tidak." Selanjutnya beberapa BPKB mobil, sedan yang ia pakai kerja, SUV yang sering dipakai Bu Marni saat berkunjung, dan mobil sport Raka. BPKB mobil sport itu ternyata bukan atas nama Raka, tapi atas nama perusahaan Nadira, dicatat sebagai kendaraan operasional direktur, yakni dirinya sendiri. Kemudian 2 sertifikat ruko di kawasan bisnis baru, juga atas nama Nadira. Lalu map berisi portofolio saham dan reksadana, semua atas nama Nadira, dibuka jauh sebelum ia menikah dengan Raka. Nadira menghitung cepat dalam hati. Penghasilan Raka lumayan, tapi jelas tidak sebanding dengan aset yang mereka miliki. Gajinya banyak habis untuk gaya hidup, golf, nongkrong, modifikasi mobil, mentraktir teman-temannya, belum lagi uang untuk ibunya. Sementara sebagian besar harta yang mereka miliki, hampir semuanya berasal dari keringat Nadira dan kecerdasannya mengelola uang. Raka menikmati, memamerkan, dan merasa berhak. Tapi secara hukum, hampir tidak ada yang benar-benar atas namanya. Saat hendak menutup berangkas, mata Nadira menangkap sebuah map berwarna biru di sudut belakang. Map itu tidak familiar, bukan miliknya. Perlahan ia menariknya keluar dan membukanya. Jantungnya serasa jatuh. Di dalamnya ada polis asuransi jiwa. Ia membaca pelan satu baris demi satu baris. Nama tertanggung, Nadira. Uang pertanggungan, 10 miliar rupiah. Tanggal terbit, 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Itu waktu yang hampir sama dengan ketika Vina mulai sering muncul dalam cerita Raka. Waktu yang sama dengan awal kabar kehamilan itu. Nadira melanjutkan membaca,
sampai matanya berhenti di bagian paling penting. Nama ahli waris utama, Vina Larasati. Keterangan, calon istri. Tangan Nadira bergetar hebat. Ruangan seolah mengecil. Ini bukan lagi sekedar perselingkuhan, bukan sekedar poligami siri, bukan sekedar perebutan harta. Ini rencana. Rencana yang menjadikan dirinya sebagai tertanggung dan selingkuhannya sebagai penerima uang pertanggungan, miliaran rupiah yang baru cair ketika dirinya meninggal. Mereka tidak hanya ingin menikam dari belakang, mereka ingin menghapusnya dari dunia. Nadira terduduk di lantai yang dingin, bukan karena lemah, tapi karena menyadari kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar dihianati. Raka, lelaki yang tidur di sampingnya setiap malam, lelaki yang pernah ia peluk saat sakit, lelaki yang pernah ia doakan dengan air mata, bersama perempuan lain dan ibunya sendiri, merencanakan jalan yang bisa berujung pada kematiannya. Nadira memejamkan mata sejenak, nafasnya pelan namun beraturan. Ketika ia membuka mata kembali, tatapannya sudah berbeda. Tidak ada lagi sisa harapan, tidak ada lagi keinginan untuk memaafkan. Dengan gerakan mantap, ia memasukkan polis asuransi itu ke dalam tas. Ia mengambil semua sertifikat, BPKB, dan dokumen penting lain. Ia hanya memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam tas kecil, mukena, dan Al-Quran. Foto pernikahannya dengan Raka yang ada di meja kerja sempat menarik perhatiannya. Di situ Raka tersenyum lebar, dan Nadira tampak begitu bahagia, begitu percaya. Nadira mengambil foto itu dari bingkainya. Ia tatap wajah Raka beberapa detik, lalu merobek fotonya menjadi beberapa bagian kecil. Potongan itu ia buang ke tempat sampah di bawah meja, menyisakan bingkai kosong yang menghadap ruangan yang dingin. Malam itu, ia menutup pintu ruang kerja, mematikan lampu, dan pergi meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Di luar, rumah 17 miliar itu berdiri anggun seperti biasa. Tapi bagi Nadia, rumah itu sudah mati. Bukan lagi tempat pulang, hanya bangunan yang siap ia lepaskan. Ia masuk ke mobil, menjalankan mesin, dan melaju menuju kantor pengacara. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta malam hari, di balik kaca mobil yang tertutup rapat, hati Nadira mengucapkan satu kalimat yang perlahan mengeras menjadi sebuah janji. Kalian sudah memilih menari di atas lukaku. Sekarang, aku akan mengundang kalian ke panggung yang sama. Tapi kali ini, aku yang mengatur musiknya. Dan malam itu, tanpa sepengetahuan Raka yang sedang berbulan madu dengan perempuan lain, permainan baru saja dimulai. Pagi di Jakarta selalu sibuk, tapi pagi itu terasa berbeda bagi Nadira. Bukan karena jalanan yang lebih lengang atau langit yang lebih cerah, melainkan karena ia bangun bukan sebagai istri yang menunggu kabar suami, tapi sebagai perempuan yang sedang menyusun perang strategi. Ia menginap di sebuah hotel bisnis tidak jauh dari kantor pengacaranya, mendaftar dengan nama gadisnya tanpa menyebut status istri siapapun. Kamar itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Di meja kecil dekat jendela, berkas-berkas penting tertata rapi. Di atas semuanya, map biru berisi polis asuransi jiwa yang kini menjadi bukti niat busuk yang nyaris merenggut nyawanya. Setelah sholat subuh, Nadira duduk sebentar, menatap maket kota Jakarta dari jendela kamar lantai atas. Lampu-lampu gedung masih menyala, bercampur dengan cahaya pagi yang mulai naik. Di dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak akan lari, bukan aku yang salah, bukan aku yang harus bersembunyi. Pukul 10 lewat sedikit, ia sudah duduk di ruang pertemuan kantor Pak Arman. Di seberangnya, seorang pria berperawakan tegap dengan kemeja rapi dan jam tangan mahal, duduk dengan sorot mata penuh perhitungan. Pak Hendra, investor properti. Bu Nadira, suara Pak Hendra berat. Saya sudah lama mengincar rumah di Jalan Cendana. Pak Arman cerita, ibu ingin transaksi cepat. Saya juga tipe orang yang tidak suka berlama-lama. Betul Pak, jawab Nadira singkat, suaranya mantap. Baiklah, lanjut Pak Hendra sambil melirik berkas akta dan sertifikat. Saya tidak akan banyak menawar. Saya setuju di angka 17 miliar dengan syarat dokumen lengkap. Dan kita bisa tanda tangan akta hari ini juga.
Tim saya sudah cek semua atas nama ibu. Setelah akta ditandatangani di hadapan notaris, dana akan saya transfer penuh ke rekening yang ibu tunjuk via RTGS hari ini juga. Tak ada keraguan di mata Nadira. Rumah itu dulunya simbol kebahagiaan, kini hanya beban penuh luka. Saya setuju, katanya. 2 jam berikutnya, ruangan itu dipenuhi suara halaman yang dibalik, penjelasan notaris, dan tanda tangan yang dibubuhkan dengan hati-hati. Setiap garis tinta di atas kertas adalah pemutusan batin Nadira dari masa lalu yang penuh kepura-puraan. Ketika akhirnya akta jual beli selesai, notaris mengesahkan dan berkas salinan diserahkan ke masing-masing pihak, Nadira menghela napas panjang. Bukan napas kehilangan, tapi napas lega. Rumah 17 miliar itu bukan lagi miliknya, bukan lagi tempat di mana Raka bisa dengan sombong berkata, "Ini rumah kita," seolah-olah ikut membiayai. Setengah jam kemudian, Nadira sudah duduk di ruang prioritas sebuah bank besar. Di hadapannya, layar monitor menunjukkan angka yang sulit dicerna oleh banyak orang. Notifikasi di ponselnya baru saja masuk. SMS dari bank. Dana masuk ke rekening Anda sebesar 17 miliar 000 rupiah. Nadira menunjukkan pesan itu kepada manajer bank dan Pak Arman. Mereka mengangguk lega. "Sudah, Bu. Transfer dari rekening Pak Hendra sudah efektif, Bu," kata manajer bank. "Baik," jawab Nadira. "Sekarang ada beberapa hal lagi yang perlu saya urus." Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Di sana, masih ada satu rekening yang selama ini ia isi secara rutin setiap awal bulan. Rekening bersama atas nama dirinya dan Raka. Rekening yang digunakan untuk biaya rumah tangga, listrik, air, belanja, dan uang jajan suami. Saldo terakhir yang ia ingat sekitar 200 juta rupiah. Dengan beberapa sentuhan di layar, ia memilih menu transfer. Ia memindahkan seluruh isi rekening itu ke rekening barunya yang baru saja dibuat pagi itu atas nama tunggal. Setelah konfirmasi, ia menunggu beberapa detik sampai muncul pesan. Transaksi berhasil, saldo rekening bersama 0 rupiah. Rekening itu kini kosong, hanya angka 0, hening, seperti perasaan Nadira kepada Raka. Untuk kartu kredit, lanjutnya pada manajer bank. "Saya adalah pemegang kartu utama. Ada 2 kartu tambahan atas nama suami saya. Saya minta kedua kartu tambahan itu diblokir permanen, sekarang juga." Manajer bank itu menatap Nadira sejenak, lalu mengangguk. "Ada alasan khusus, Bu?" tanyanya sopan. "Kartunya hilang," jawab Nadira singkat. "Saya khawatir disalahgunakan." Beberapa menit kemudian, manajer itu kembali dengan kepastian. "Sudah, Bu, 2 kartu tambahan atas nama Pak Raka resmi diblokir, tidak dapat digunakan lagi." Nadira mengucapkan terima kasih. Di kepalanya, sebuah gambaran muncul. Raka berdiri di kasir sebuah toko mahal. Kartu kreditnya ditolak. Wajahnya memerah, istri barunya di sampingnya kebingungan. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadira menutup berkas transaksi dengan tenang. Satu persatu, sumber kenyamanan palsu Raka ia putus. Siang harinya Nadira tidak langsung kembali ke hotel. Ia menuju sebuah kantor lain yang dari luar mungkin terlihat seperti perusahaan milik orang lain, padahal sejatinya itu miliknya sendiri. Perusahaan itu adalah firma desain dan konstruksi yang ia dirikan 3 tahun lalu, legal, rapi, dengan puluhan karyawan. Pada akta pendirian, nama Nadira tercatat sebagai pemegang saham mayoritas, 90%. Namun secara operasional, ia mundur ke belakang, menunjuk orang kepercayaannya, Pak Bram, sebagai direktur utama. Sedangkan Raka, yang entah disadari atau tidak, selama ini hanya seorang manajer operasional. Banyak orang mengira perusahaan itu milik Raka, hanya karena Raka suka pamer di media sosial, foto di depan logo perusahaan, cerita tentang rapat dan caption panjang tentang kerja keras seorang kepala keluarga. Nadira tidak pernah membantah, ia biarkan, sampai hari itu. Resepsionis menyambutnya dengan ramah. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ibu ada janji dengan siapa?" "Saya mau bertemu Pak Dimas, kepala bagian keuangan. Bilang saja Nadira datang, dia pasti mengerti." Resepsionis itu sedikit ragu, tetapi tetap menelpon. Detik berikutnya, ekspresinya berubah kaget. Maaf Bu, silahkan langsung ke lantai 5. Pak Dimas menunggu di depan lift." Benar. Begitu pintu lift terbuka, Nadira melihat Pak Dimas berdiri dengan wajah tegang. Pria berusia akhir 40-an itu selama ini sangat teliti dan dikenal jujur. "Bu Nadira?"
Suaranya bergetar halus. Tumben sekali ibu datang tanpa pemberitahuan. Ada masalah, Bu? Ada masalah besar, jawab Nadira, melangkah melewatinya. Kita bicara di ruangan Bapak saja. Tolong kunci pintunya. Di ruangan yang tertata rapi, Nadira duduk dan menatap layar komputer di hadapan Pak Dimas. Pak Dimas, katanya, saya minta Bapak tarik semua data pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan Raka selama 6 bulan terakhir. Semua. Mulai dari perjalanan dinas, entertain klien, sampai pembayaran ke vendor baru. Sekarang juga. Pak Dimas menelan ludah. Baik, Bu, jawabnya. Lalu jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Di layar, angka demi angka muncul. Laporan perjalanan dinas, laporan biaya hiburan, pembayaran vendor. Ini, Bu, kata Pak Dimas. Perjalanan dinas Pak Raka lumayan banyak, termasuk 3 hari lalu ke Surabaya. Tiket pesawat, hotel bintang 5, biaya makan. Stop, potong Nadira. Perjalanan ke Surabaya, tunjukkan detailnya. Rincian muncul di layar. Tiket pesawat kelas bisnis atas nama Raka, tagihan hotel mewah, dan beberapa bukti pembayaran lain. Nadira mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah pesan lama pada Pak Dimas. Ndah, aku butuh uang 50 juta. Ada dinas penting ke Surabaya, tapi budget kantor lagi seret. Aku harus talangi dulu, nanti diganti. Tolong transfer ya. Di bawahnya, ada screenshot bukti transfer Nadira ke rekening Raka sejumlah 50 juta rupiah. Saya transfer ini dari kantong pribadi, kata Nadira datar. Dan sekarang saya lihat, perjalanan yang sama sudah dibayarkan penuh oleh perusahaan. Ini namanya apa, Pak? Wajah Pak Dimas memerah karena marah dan malu. Ini double claim, Bu. Pengelapan. Seharusnya tidak boleh sama sekali. Kita baru mulai, jawab Nadira. Cari vendor baru dengan pembayaran besar dan rutin 6 bulan terakhir. Nama-nama vendor bermunculan, sampai kursor berhenti pada satu nama yang mencurigakan, CV Cahaya Mandiri. Ini, Bu, kata Pak Dimas. CV Cahaya Mandiri, mulai muncul 6 bulan lalu. Setiap bulan 2 kali transfer, antara 30 sampai 50 juta. Total sejauh ini 420 juta. Untuk jasa apa? Tanya Nadira. Di sistem tertulis jasa konsultasi desain. Tapi terus terang saya tidak pernah lihat laporan pekerjaannya. Pak Raka selalu bilang ini vendor khusus, proyek rahasia, dan minta semuanya diproses cepat. Kontraknya katanya beliau yang simpan. Nadira menarik nafas. Nama perusahaan itu tidak asing. Tadi pagi, Pak Arman sempat menunjukkan fotokopi akte sebuah CV yang dicurigai. Nama direkturnya, Vina Larasati. Ia segera menelepon pengacaranya. Pak Arman, tolong cek nama CV Cahaya Mandiri. Saya kirim NPWP-nya, saya ingin tahu siapa direkturnya dan rekening bank yang terdaftar. Sambil menunggu, Nadira meminta Pak Dimas membuka tagihan kartu kredit korporat yang dipegang Raka. Di sana tercantum pembelian di restoran mahal, butik desainer, dan satu toko perhiasan dengan nominal besar. Ini, Bu, kata Pak Dimas. Kalung berlian 70 juta. Di memo tertulis, hadiah untuk istri klien. Nadira tersenyum miris. Istri klien? Atau istri kedua? Ponselnya berdering. Pak Arman mengabarkan hasil pengecekan singkat. CV Cahaya Mandiri terdaftar 3 bulan lalu, kata Pak Arman. Alamatnya ruko kosong, didaftarkan atas nama Vina Larasati. Rekening perusahaan itu juga atas nama yang sama. Nadira menutup telepon. Ia menatap Pak Dimas lurus-lurus. Jadi, 420 juta rupiah mengalir ke rekening perusahaan kosong yang didaftarkan atas nama selingkuhan suami saya. Ditambah double claim perjalanan dinas sekitar 80 juta, ditambah pembelian pribadi di kartu kredit korporat. Total, sekitar 530 juta. Semua berasal dari perusahaan. Semua tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik. Pak Dimas mengepalkan tangan. Kurang ajar, gumamnya. Maaf, Bu, saya juga merasa dibohongi. Saya kira semua itu perintah sah dari pihak pemilik. Nanti Bapak bisa jelaskan di pengadilan kalau perlu, jawab Nadira tenang. Sekarang, tolong cetak semua bukti ini.
transfer ke CV Cahaya Mandiri, data registrasi perusahaan, tagihan kartu kredit, laporan perjalanan dinas, semuanya. Jadikan satu map yang tebal. Saya butuh hari ini juga. Pak Dimas mengangguk. Baik Bu, saya siapkan sekarang. Dan satu lagi, tolong siapkan 2 surat pemutusan hubungan kerja. 1 untuk Raka, 1 untuk Vina. Alasannya, penggelapan dana dan pelanggaran berat etika perusahaan. Terhitung sejak surat ditandatangani, keduanya dipecat dengan tidak hormat tanpa pesangon. Kali ini tidak hanya marah, mata Pak Dimas juga tampak puas. Dengan senang hati, Bu. Sore hari, Nadira kembali ke kantor Pak Arman. Ia menyerahkan map tebal berisi bukti penggelapan, ditambah fotokopi polis asuransi jiwa yang menjadikan Vina ahli waris utama. Ini Bu, kata Nadira. Bukan masalah rumah tangga lagi, ini pidana murni. Penggelapan, penipuan, dan indikasi rencana pembunuhan. Saya tidak mau hanya cerai, saya mau keadilan. Pak Arman membuka map itu, memeriksa sekilas. Matanya membesar, lalu ia menutupnya pelan. Bukti seperti ini sangat kuat, Bu. Saya yakin polisi akan bergerak cepat. Tapi apakah Ibu benar-benar siap? Nadira menatapnya dengan tenang. 5 tahun hidup saya mereka injak-injak. Mereka menyiapkan lubang kubur untuk saya. Yang saya lakukan hanya menunjukkan pada dunia siapa mereka sebenarnya. Pak Arman mengangguk. Baik, kita siapkan laporan resmi dan serahkan besok pagi. Malam itu, di sebuah kamar hotel yang tenang, Nadira duduk di kursi dekat jendela. Di tangannya, sebuah ponsel menyala, menampilkan notifikasi baru. Pesan dari Raka. Sayang, kamu di mana? Aku telepon ke rumah kok nggak diangkat? Sayang, kok kartuku ditolak ya di bandara? Katanya limit masih banyak. Coba kamu cek dong. Nadira menatap ponsel itu. Bibirnya terangkat sedikit, tapi bukan dalam bentuk senyum yang hangat. Lebih mirip garis tipis yang tajam. Ia membiarkan pesan itu terbaca dan tidak dibalas selama 10 menit. Centang biru muncul. Raka mengetik lagi. Kamu baca kan? Kok diam? Ini beneran gak bisa dipakai. Malu sayang. Kali ini Nadira membalas. Oh ya, mungkin limitnya sudah habis mas. Balasan Raka datang cepat. Gak mungkin, kamu kan baru bayar. Coba kamu cek deh, aku mau pakai. Nadira mengetik pelan. Kata-katanya seperti pisau halus. Cepat pulang saja mas, aku punya kejutan besar buat kamu, dan buat Vina. Ia mengirim pesan itu lalu tanpa ragu, menekan tombol blokir kontak. Bukan hanya nomor Raka, tapi juga nomor Bu Marni dan semua anggota keluarga suaminya. Tidak akan ada lagi drama telepon, tidak akan ada lagi permohonan maaf palsu. Yang tersisa hanyalah langkah-langkah hukum yang dingin dan pasti. Di luar sana, Raka mungkin panik. Vina mungkin bertanya-tanya, Bu Marni mungkin merencanakan cara menekan Nadira lagi. Yang mereka tidak tahu, rumah sudah terjual, uang sudah aman, akses keuangan sudah diputus, bukti kejahatan sudah terkumpul. Dan esok hari di depan gerbang rumah yang dulu mereka banggakan, hadiah pernikahan pertama akan tiba dalam bentuk yang tidak pernah mereka duga. Sabtu siang, matahari Jakarta seperti digantung tepat di atas kepala. Jalan Cendana yang biasanya tenang, siang itu menjadi saksi dari sebuah kehancuran yang dibungkus rapi oleh takdir. Sebuah taksi online berhenti di depan gerbang tinggi rumah bernomor 9. Dari kursi belakang, seorang lelaki turun dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan kemeja yang lecek. Dialah Raka. Di belakangnya, seorang perempuan muda ikut turun sambil menarik koper besar. Pakaian santai mahal yang ia kenakan tampak lecek. Makeupnya luntur oleh keringat. Sesekali tangannya memegangi perut. Dialah Vina. Mas, panas banget, keluh Vina. Kok kita naik taksi? Katanya kamu punya supir, punya mobil. Ini gimana sih? Raka menahan pusing. 3 hari bulan madu yang ia bayangkan mewah berubah jadi bencana sejak hari terakhir. Kartu kredit korporat dan kartu kredit pribadinya ditolak. Ia terpaksa menguras sisa tabungan dan meminjam uang tunai dari Vina hanya untuk bayar hotel. Dalam hati ia mengumpat Nadira. Ia yakin istrinya sedang marah karena tahu soal pernikahan siri. Diam dulu Vin, nanti kalau sudah masuk rumah semua beres, gerutunya. Ia merogoh saku, mengeluarkan remote gerbang otomatis. Dengan percaya diri ia menekan tombolnya. Tak terjadi apa-apa, gerbang besi kokoh itu tetap diam. Raka mencoba lagi.
Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap tak ada reaksi. Mas, Vina mulai cemas. Kenapa gerbangnya nggak buka? Paling baterainya habis. Raka mendekat, mengetuk gerbang keras-keras. Pak Satpam, buka gerbang. Ini saya, Raka. Beberapa detik kemudian, seorang satpam muncul dari pos kecil di sisi gerbang. Bukan satpam lama, melainkan wajah baru yang lebih tegap dan tegas. Maaf Pak, bisa sebutkan perlu apa? Tanya satpam itu sopan namun dingin. Saya pemilik rumah ini. Masa kamu nggak kenal? Buka gerbangnya, bentak Raka. Satpam itu melirik layar di posnya. Maaf Pak, berdasarkan data, pemilik rumah ini sekarang Tuan Hendra. Rumah ini sudah resmi beralih tangan kemarin. Kalau Bapak tidak terdaftar sebagai tamu, saya tidak bisa membukakan gerbang. Raka tertawa pendek. Apa maksudnya beralih tangan? Ini rumah saya dan istri saya, jangan ngaco. Maaf Pak, ulang satpam itu. Sertifikat atas nama Ibu Nadira sudah balik nama. Kalau ada orang bernama Raka datang mengaku pemilik, perintahnya jelas, jangan izinkan masuk dan hubungi keamanan komplek bila perlu. Kalimat itu menghantam kepala Raka seperti batu besar. Vina mulai menangis. Jadi beneran dijual? Mas, kamu bilang ini rumah kamu. Kamu janji aku bakal tinggal di sini, jadi nyonya rumah baru. Raka mencoba menelpon Nadira. Nomor tidak dapat dihubungi. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia menendang gerbang dengan emosi. Nadira, keluar kamu. Jangan main-main. Nadira. Gerbang tetap diam. Rumah di baliknya tampak sunyi, seolah-olah tidak pernah mengenal mereka. Beberapa menit kemudian sebuah mobil lain berhenti. Dari dalamnya turun Bu Marni, adik-adik Raka dan beberapa kerabat. Mereka datang dengan wajah penuh percaya diri, berharap ikut menekan Nadira agar mau menerima madunya. Begitu melihat kekacauan di depan gerbang, ekspresi mereka berubah drastis. Raka, ini kenapa? Kok kamu di luar? Tanya Bu Marni cemas. Raka berbalik, mata merah. Bu, rumah ini dijual. Nadira jual tanpa sepengetahuanku. Sekarang katanya milik orang bernama Hendra. Apa? Jerit Bu Marni. Rumah 17 miliar dijual? Gak mungkin, itu kan rumah kalian. Bukan Bu, sertifikat atas nama Nadira sendiri. Kita cuma numpang. Suasana mendadak kacau. Vina menangis histeris, memegangi perutnya. Aku gak mau jadi gelandangan Mas. Kamu janji sama aku, ternyata kamu cuma numpang hidup sama istrimu. Bu Marni tersulit, berbalik menyerang Vina. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak datang, Nadira nggak akan begini. Kamu perusak rumah tangga. Vina tak mau kalah. Justru ibu yang bilang saya menantu idaman. Ibu yang bilang Nadira mandul dan saya subur. Sekarang ibu salahkan saya. Di tengah pertengkaran itu, Raka duduk terpuruk di trotoar. Ia membuka aplikasi mobile banking. Ia mengecek rekening bersama. Saldo 0. Rekening gajinya sendiri sisa tak seberapa. Habis buat gaya hidup dan liburan. Dunia mengecil. Ia merasa seperti tersedak. Tepat saat suasana memuncak, sebuah motor berhenti. Seorang kurir berjaket hijau turun bawa kotak besar berbungkus kertas kado perak perver dengan pita hitam yang elegan. Permisi, kata kurir. Paket untuk Bapak Raka dan Ibu Vina. Alamat Jalan Cendana 9. Mohon tanda tangan di sini. Raka dan Vina saling menatap. Bu Marni ikut mendekat. Dari siapa? Tanya Bu Marni curiga. Kurir menoleh ke kotak. Di kartu tertulis dari Nadira, hadiah pernikahan pertama. Vina yang tadi menangis tiba-tiba berbinar. Mungkin dia mau minta maaf Mas. Mungkin isinya uang atau perhiasan. Cepat buka. Dengan tangan bergetar, Raka menandatangani ponsel kurir. Setelah kurir pergi, ia meletakkan kotak di atas koper. Semua keluarga menahan nafas. Pita hitam ditarik. Kertas kado perak perver robek. Di dalamnya sebuah kotak hitam polos yang kokoh. Saat kotak dibuka, tidak ada tumpukan uang atau emas. Hanya 2 amplop putih bersegel dan sebuah kartu kecil berwarna gading. Satu amplop bertuliskan nama Raka, satu lagi untuk Vina. Buka, desis Bu Marni. Raka merobek segelnya. Di dalamnya surat resmi dengan kop perusahaan, firma desain dan konstruksi yang selama ini ia banggakan. Perihal pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Berdasarkan temuan audit, penggelapan dana perusahaan, pelanggaran etika berat, berhitung sejak tanggal surat ini, saudara Raka diberhentikan dengan tidak hormat, tanpa pesangon. Seluruh fasilitas perusahaan wajib dikembalikan dalam waktu 1x24 jam. Vina menjerit ketika membaca suratnya sendiri. Aku juga dipecat, Mas. Mereka bilang aku ikut menikmati uang hasil penggelapan. Aku hamil, Mas. Gimana ini? Bu Marni merebut salah satu surat, membacanya dengan mata melebar.
Ini nggak adil. Kamu kan manajer di sana, Raka. Kamu nggak bisa seenaknya pecat kamu. Raka hampir tertawa miris. Perusahaan itu bukan punyaku, Bu, katanya pelan. Itu perusahaan Nadira. Dia pemilik saham mayoritas. Kita selama ini cuma numpang nama. Ia meraih kartu kecil di dalam kotak. Tulisan hantu Nadira rapi tapi tajam. Selamat atas pernikahan kalian. Hadiah pernikahan pertama, pekerjaan yang hilang. Oh iya, Raka, perusahaan itu milikku. Sahamnya 90% atas namaku. Kamu baru saja memecat dirimu sendiri dari propertiku. Lutut Raka lemas. Vina memandangnya dengan mata tak percaya. Jadi selama ini rumah bukan punyamu, kantor bukan punyamu, mobil pun bukan punyamu. Mas, kamu bohong sama aku. Kamu sebenarnya nggak punya apa-apa. Sebelum Raka sempat menjawab, suara lain memecah udara. Sirina mobil patroli mendekat. 2 mobil polisi berhenti tepat di depan kerumunan. Lampu merah biru berputar, memantul di permukaan gerbang. 2 polisi turun. Salah satunya bawa map besar. Selamat siang, apa benar di sini ada saudara Raka dan saudari Vina? Raka menelan ludah. Saya Raka, Pak. Ada apa ini? Ini pasti salah pahaman. Saudari Vina? Tanya polisi lain. Vina mengangkat tangan gemetar. Saya, Pak. Kami menerima laporan dan bukti awal tindak pidana penggelapan dana perusahaan, penyalahgunaan wewenang serta indikasi penipuan, nama yang disebut Raka dan Vina. Kami diminta membawa saudara berdua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini fitnah, ini pasti Nadira yang atur, cuma gara-gara cemburu, seru Bu Marni. Soal itu biar penyidik yang menilai, sekarang kami minta kerjasama Anda. Saat itulah sebuah sedan hitam berhenti tak jauh dari mereka. Pintu belakang terbuka, Nadira turun dengan langkah mantap, hijab rapi, wajah tenang. Di sampingnya Pak Arman membawa koper arsip. Untuk sebeberapa saat, semua terdiam. Nadira berjalan mendekat, berdiri di sisi polisi. Selamat siang, Pak. Saya Nadira, pelapor. Ini pengacara saya, Pak Arman. Di koper itu ada bukti penggelapan dan salinan polis asuransi jiwa yang mencurigakan. Raka menatapnya putus asa. Kamu tega banget, Dah. Kamu laporin suamimu sendiri. Aku cuma hilaf. Aku cuma mau bahagia. Nadira menatapnya lurus. Suami yang mana, Raka? Suami yang menikah siri tanpa izin, mencuri uang perusahaan milik istrinya, dan membuat polis asuransi jiwa 10 miliar atas nama istrinya dengan selingkuhannya sebagai ahli waris. Bu Marni tersentak. Asuransi 10 miliar? Pak Arman menyerahkan koper pada polisi. Di dalamnya ada bukti transfer ke CV fiktif atas nama Vina, laporan audit, dan salinan polis, Pak. Lengkap. Polisi mengangguk puas. Didorong panik, Raka tiba-tiba melompat ke arah Nadira. Kalau aku jatuh, kamu juga harus jatuh. Kalau aku gak bisa punya kamu, gak ada yang boleh. Aku bunuh kamu. 2 polisi sigap menahan, memelintir tangannya ke belakang. Saudara Raka, bentak polisi. Ancaman ini kami catat. Ini memberatkan. Nadira mundur setapak. Napasnya tetap teratur. Pak, tolong dicatat ancaman tadi. Itu hanya menguatkan motif yang tertulis di polis. Borgol dikunci di pergelangan tangan Raka. Vina merosot ke trotoar, menangis memegangi perut. Seorang polisi perempuan mendekat, bersiap membawanya. Bu Marni berlutut, memegang kaki polisi. Pak, jangan bawa anak saya. Ini masalah rumah tangga saja. Maaf, Bu, jawab polisi tenang. Kalau hanya masalah rumah tangga, kami tidak turun. Ini penggelapan, penipuan, dan indikasi rencana pembunuhan. Biar pengadilan yang memutuskan. Raka dimasukkan ke mobil pertama. Ia masih berteriak menyebut nama Nadira, campuran marah dan takut. Vina dinaikkan ke mobil kedua. Isakannya terdengar lirih. Mobil-mobil itu melaju pergi, meninggalkan gerbang rumah yang kini bukan lagi milik mereka. Bu Marni merangkak mendekati Nadira dengan mata penuh benci. Kamu perempuan kejam. Kamu hancurkan anak saya. Tuhan gak akan diam. Nadira menatapnya tenang. Saya tidak menghancurkan siapapun, Bu. Raka dan Vina menuai apa yang mereka tanam. Saya hanya berhenti membiarkan diri diinjak. Ibu menyebut saya mandul, tapi dari awal yang kosong bukan rahim saya, melainkan hati mereka. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan mantan ibu mertuanya meratap di trotoar panas. Waktu berlalu, proses hukum berjalan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Nadira dan timnya terlalu kuat untuk dibantah. Audit perusahaan,
jejak transfer bank, sampai saksi-saksi internal menjadi rangkaian yang utuh. Raka dinyatakan bersalah atas penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang. Ancaman di depan rumah dan polis asuransi jiwa menjadi faktor pemberat. Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Vina sebagai rekan yang menikmati uang hasil kejahatan divonis 3 tahun. Kehamilannya tidak membebaskannya, hanya memastikan ia mendapat fasilitas medis yang layak di balik jeruji. Bu Marni terpaksa menjual rumah lamanya untuk membayar pengacara. Namun kasus tidak tertolong. Setelah uang habis, ia pindah ke kontrakan kecil di gang sempit, hidup dengan penyesalan yang ia simpan sendirian. Nadira resmi bercerai saat proses hukum masih berlangsung. Pengadilan mengabulkan gugatannya dengan mudah. Rumah 17 miliar sudah menjadi uang tunai yang ia kelola. Perusahaannya ia lepaskan kepada Pak Bram dan investor lain. Ia memutuskan untuk memulai lagi, tanpa beban masa lalu. Beberapa tahun kemudian, di sebuah ballroom hotel di Jakarta, Nadira berdiri di atas panggung. Ia tidak lagi diperkenalkan sebagai istri Raka, melainkan sebagai pendiri sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum dan pelatihan kemandirian finansial bagi perempuan korban KDRT dan penipuan finansial. Pengkhianatan bisa menghancurkan, tapi ia juga bisa menjadi titik balik saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai berdiri. Luka tidak harus membuat kita pahit. Luka bisa menjadi alasan kita menolong orang lain. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Setelah acara berakhir, asisten pribadinya menghampiri, membawa tablet berisi laporan kegiatan. Beberapa kali, kabar tentang Raka, Vina, dan Bu Marni sampai juga ke telinganya. Raka yang kini pendiam di dalam sel, Vina yang membesarkan anaknya dengan bantuan dinas sosial, dan Bu Marni yang bekerja serabutan di rumah kerabat jauh. Tidak ada rasa puas berlebihan di hati Nadira, juga tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya satu kesadaran sederhana, setiap pilihan akan menuntun pada konsekuensinya sendiri. Yayasan yang ia bangun telah membantu banyak perempuan membuka rekening atas nama sendiri, memahami hukum dasar pernikahan dan harta bersama, hingga berani berkata cukup ketika kekerasan dan pengkhianatan melampaui batas. Setiap kali ia melihat mata-mata yang mulai kembali berbinar, Nadira tahu, semua luka yang ia lalui dulu tidak sia-sia. Nadira turun dari panggung dengan senyum tenang. Ia tidak lagi menoleh ke masa lalu. Di tangannya, luka lama telah berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan perempuan-perempuan lain. Itu bukan balas dendam, itu adalah keadilan. Dan bagi Nadira, itulah akhir cerita yang paling layak ia dapatkan. Sahabat, sampai di sini, pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah Nadira? Coba tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana dan bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar cerita-cerita penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir dan menjadi pengingat bagi banyak orang.